Ike. Tuhan memberkati. Ya, shalom. Shalom ibu-ibu yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Kami senang sekali ibu-ibu bisa hadir dan sangat antusias. Dan saya lihat tadi ada laporan dari kabupaten, kembali kabupaten melakukan webinar bersama, webinar bareng-bareng ya. Puji Tuhan. Oke, saya minta sekali lagi ibu-ibu di mute dulu semuanya. Minta tolong host Bu Fosyo di mute semuanya dan nanti supaya ada suara-suara yang masuk nggak mengganggu acara webinar kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, saya mengingatkan ibu-ibu, jangan sampai ada yang left atau meninggalkan webinar ini sebelum selesai. Nanti ada testimoni atau kesaksian dari satu atau dua orang ibu ya, dari anggota jemaatnya Ibu Ike yang akan memberikan kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya ibu-ibu kalau mau diberkati jangan sekali lagi jangan live sampai acara webinar ini selesai ya, meskipun nggak ada door prize tapi pasti semua diberkati. Amin. Baiklah, sudah nggak sabar lagi, saya akan bacakan terlebih dahulu biodata dari pembicara kita yang hebat hari ini. Tentunya semua udah banyak yang kenal, tapi akan saya perkenalkan lebih dalam lagi. Ya, pembicara kita hari ini Pendeta Dr. Yunike Stefani Mesak. Ya, saya sebutkan, mungkin minta tolong ditayangkan, iya, ditayangkan supaya lebih cepat ibu-ibu kalau kepengen tahu. Ya, pendeta Ibu Ike, panggilannya Ibu Ike, saya suka panggil Ibu Ike, lahir di Sukabumi 12 Desember 1964, pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, menikah dengan pendeta Dr. Andes Kiki Sadrak, MA, MTH, mengembalakan bersama suami di GBI Sentral Tomang, Jakarta Barat. Anaknya ada 3 orang. Nah, namanya saya singkat aja ya, Esra Ricardo Sadrak, Dr. Albert Timothy Sadrak, Iodika Graciela Sadrak. Moga-moga saya nggak salah menyebutkannya. Nah, kemudian jabatan sekarang saat ini Ibu Ike adalah salah satu tim penggembalaan GBI Sentral Tomang dan GBI Petamburan. Kemudian Ibu Ika juga Ketua Departemen Wanita Gereja Bethel Indonesia, anggota kelompok kerja keluarga unggul atau Departemen Pembinaan Keluarga Gereja Bethel Indonesia. Dan Ibu Ika juga adalah salah satu anggota tim Mekar Gereja Bethel Indonesia. Baiklah ibu-ibu, nanti itu saya adalah biodata dari Ibu Ika. Nanti kita akan ada sesi terakhir, akan ada acara tanya jawab. Nanti ibu-ibu kalau misalnya dari pembawaan materi nanti ada yang mau ditanyakan, tolong dicatat dulu. Nanti bisa ditulis di chat room, chat box yang ada di bawah itu ada kotak chat itu ya. Ibu-ibu bisa tanya di sana. Nanti mungkin saya juga akan berikan kesempatan 1-2 orang yang mau bertanya secara live. Baiklah, semuanya udah nggak sabar lagi. Silakan Ibu Ike. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya ibu-ibu semua sehat-sehat dan tetap antusias ya. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam masa pandemi ini kita menjadi orang yang pastinya nggak boleh bosen, nggak boleh putus asa, ya, nggak boleh rasa nggak berdaya dan bilang Tuhan kapan badai ini lewat. Kita nggak tahu sampai kapan, tetapi kita adalah orang-orang yang mampu menembus badai itu. Amin. Ya, karena bukan ibu-ibu saja yang ngalamin, tapi kita semua ngalamin ya. Baik, hari ini kita akan melihat lebih jauh seperti tadi udah disampaikan oleh Ibu Chandra. Hari ini tema kita adalah kreatif di masa pandemi dan ini berasal dari Amsal 31 yang merupakan hari ini merupakan ayat acuan kita sebentar ya.
Oke. Nah, ibu-ibu, kita adalah orang yang sangat bersyukur, beruntung di hadapan Tuhan karena kita adalah mutiara yang berharga, pusaka yang berharga. Ya, kita mau baca dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Mungkin ada yang udah hafal ya, tapi kita mau baca bersama-sama sekali lagi. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Malam hari pelitanya tidak ada. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada orang yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Wow, kalau kita bacain dan kita bayangkan bahwa perempuan ini seorang perempuan yang luar biasa, ya. Karena itu kita bisa katakan bahwa ia merupakan harta pusaka yang sangat berharga. Demikian juga kita semua. Ya. Nah, ibu-ibu kita diciptakan sebagai seorang wanita. Ya. Seorang wanita bukan kaum yang lemah seperti yang banyak dikatakan oleh orang lain. Ya. Tetapi kita adalah wanita yang diberikan kekuatan tubuh, akal budi untuk bekerja, untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi seorang pengatur rumah tangga. Di sini memang ada wanita-wanita yang tidak menikah, ya, atau wanita yang sudah sendiri, tapi tetap kita adalah seorang wanita yang Tuhan telah ciptakan dengan tujuan yang mulia. Ya, dan kita menjadi seorang wanita yang baik, kita menjadi teladan, dan Tuhan memberikan kita hikmat. Tidak ada orang yang tidak diberikan kemampuan, tidak ada orang yang Tuhan tidak berikan sesuatu di dalam hidupnya.
Ya, ada orang yang tidak bisa menilai dirinya dengan baik, berkata, saya perempuan yang miskin, saya perempuan yang bodoh, perempuan yang jelek. Hati-hati dalam kita berkata-kata ya, karena bisa kata-kata itu bisa menjadi kenyataan. Sebab itu kita harus selalu berkata yang positif. Nah, kemudian kita merupakan harta yang berharga karena kita bisa menjadi seorang istri. Tentu istri yang baik, istri yang menjadi penolong suaminya seperti Tuhan telah tetapkan bahwa Adam waktu itu membutuhkan seorang penolong. Ya. Penolong lewat perbuatan kita, lewat perilaku kita yang membawa nama baik keluarga, nama baik suami, juga kehormatan bagi diri kita sendiri. Ya. Kita harus menjadi seorang istri yang memberi aura. Tadi kita sudah baca di dalam Amsal 31 bahwa suaminya berbahagia dan anak-anaknya memuji dia. Ya, nah ini predikat kita sebagai seorang ibu. Ya, jadi kita bisa menjadi seorang ibu yang merupakan kebanggaan anak-anak karena kita memelihara, membesarkan, mengajar mereka, mengasihi mereka dengan cintanya Allah, dan mereka menjadi orang yang dikasihi dan juga pastinya mencintai Tuhan. Ya, mencintai Tuhan dan mau melayani Tuhan. Pasti anak-anaknya sukses karena ada seorang ibu yang luar biasa. Nah, tidak begitu saja, kita juga sebagai seorang pengurus rumah. Ada orang yang berkata gini, saya kawin hanya jadi pembantu. Weh, pembantu keren, pembantu profesional. Enggak, Tuhan telah ciptakan kita menjadi seorang istri itu menjadi seorang penolong di dalam rumah tangga yang Tuhan berikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa mengelola rumah tangga kita dengan baik. Mengelola rumah kita dengan luar biasa. Kita bisa menyediakan setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota keluarga kita. Kita bisa mengatur, kita bisa mengawasi dengan seksama. Ya. Dalam setiap perbuatan kita menjadi seorang wanita, seorang istri, seorang ibu yang mengatur rumah tangganya. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Nah, ibu-ibu semua, kita diberikan anugerah sama Tuhan. Ya, kalau kita baca di Amsal 31 ini berarti kita ini perempuan memiliki pikiran yang hebat. Amin. Dari ayat-ayat kita baca, wow, itu luar biasa. Kenapa dia bisa luar biasa? Karena dia memiliki pikiran yang hebat. Dan pikiran yang hebat ini adalah pikiran yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan. Ya, kehidupan kita. Ini mah kalau ini. Dan kita menyadari semuanya dari Tuhan. Mohon maaf itu kenapa PowerPoint saya dicoret-coret ya. Tolong jangan diutak-atik ya. Oke. Nah, dan kita harus menyadari semuanya ini datangnya dari Tuhan. Ya. Kita diberikan pikiran yang luar biasa itu dalam rancangannya Tuhan. Ya. Dan Tuhan memberikan pikiran itu kepada kita supaya kita bisa memakai pikiran kita dan menangkap, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan yang ada, untuk supaya kita bisa mampu mengelola kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan di pekerjaan kita, kehidupan di usaha kita. Amin. Ya, termasuk yang namanya mengelola keuangan, mengelola waktu, mengelola perkataan kita. Ya. Karena kita memiliki pikiran yang hebat, pikiran yang mulia yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Dan kemudian Tuhan juga memiliki tubuh yang kuat. Wah, wanita ini luar biasa ya. Multifungsi, multitasking, bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan secara bersamaan. Ya. Tentunya karena memiliki tubuh yang kuat. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Ya, dalam pikiran yang hebat, dalam pikiran yang mulia, pasti kita juga memiliki tubuh yang kuat. Ya.
Nah, kita bisa menjadi tubuh yang kuat kalau kita ini melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebiasaan yang baik, melakukan sesuatu yang baik, dan tidak diam. Coba yang pernah sakit, dia diam aja, tiduran aja. Tubuhnya lemes nggak? Pasti lemes. Tetapi kalau kita mau bergerak, kita mau beraktivitas, kita akan memiliki tubuh yang kuat. Dan juga tentunya dengan pola hidup yang sehat. Makan yang sehat, kita berolahraga, beraktivitas dengan baik, kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita akan menjadi wanita yang luar biasa, yang lebih berharga dari permata. Menjadi istri yang luar biasa. Karena apa? Tadi kita memiliki pikiran yang hebat, memiliki tubuh yang kuat. Ya, jadi nggak ada lagi orang yang berkata gini, saya wanita yang bodoh, nggak mampu, saya nggak bisa, saya lemes, saya nggak bisa energi kayak Ibu Foshe atau kayak, wah itu cepet banget ya Ibu Florce, Ibu Chandra hebat bener ya. Nah tapi kok saya hanya begini-begini. Itu kembali kepada diri kita. Ya, sebab Tuhan telah menciptakan kita sebagai wanita yang luar biasa. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ibu-ibu kita dengar ya, masa pandemi ini banyak istri-istri yang tidak takut Tuhan tuh minta cerai sama suaminya. Kenapa? Karena dianggap suaminya tidak bisa memberikan nafkah. Karena dianggap suaminya tidak bisa memberikan uang lagi kepada istrinya, tidak bisa memberikan kebahagiaan yang disetarakan dengan uang. Ada yang berbuat jahat kepada suaminya. Kita lihat ada yang bunuh suaminya. Ya. Tetapi wanita-wanitanya Allah di Wanita Betel Indonesia adalah wanita yang membuat suaminya selalu beruntung. Ya, selalu berbuat baik. Karena ia merupakan seorang istri yang dapat dipercaya. Ya. Dia menjadi seorang istri yang dapat dipercaya. Dipercaya dalam hal apa? Dalam segala hal. Ia menjadi seorang yang punya integritas. Ya. Dia setia kepada suaminya. Setia kepada pasangannya. Tidak berpaling. Ya. Ada wanita-wanita sekarang yang selingkuh. Ya. Karena tadi ya. Tapi ada juga wanita-wanita yang dipakai sama suaminya yang dibunuh tuh di Solo karena wanita istrinya dipaksa atau disuruh untuk melayani lebih dari 2-3 laki-laki, dijadikan wanita pekerja seks. Suaminya kurang baik tuh ya, tidak baik. Dan kemudian bahwa seorang istri ini dapat dipercaya karena dia setia dalam mengelola rumah tangga. Mengelola rumah tangga itu dalam segala hal yang membesarkan anak. Ya, ibu-ibu dipercaya mengelola keuangan, ya, menyediakan yang diperlukan, nggak boros, ya, nggak lapar mata, ya, nggak menyalahgunakan kepercayaan dalam hal keuangan, ya, ibu-ibu menjadi istri yang dipercaya sama suami. Wah, luar biasa ya. Karena seorang istri yang cakap, yang disayang suami adalah seorang istri yang bisa memberikan keuntungan. Ya. Suaminya menikmati. Katakan, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jangan pernah bilang gini, ya kan udah kewajiban dari suami harus memenuhi kehidupan, ngasih duitnya sama istri. Tetapi kita lihat di Amsal 31, istri ini memberikan keuntungan kepada suaminya, dia tidak pelit, dia bahkan memberikan keuntungan bagi seluruh rumah tangganya karena dia adalah seorang wanita tadi yang bisa dipercaya dan wanita yang berhikmat.
wanita yang bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Dia tidak berbuat jahat kepada suaminya, nuntut bla bla bla. Tetapi sekali lagi dia memberikan sesuatu, kehidupannya, waktunya, pikirannya, tenaganya, ya. Talentanya, keuangannya untuk bisa membuat rumah tangganya menjadi baik. Pada masa pandemi ini nggak akan dia rasa susah atau rasa kekurangan, ya, karena dia mengandalkan hidupnya kepada Tuhan dengan dia melakukan hal yang baik, ya. Dia dengan merencanakan sesuatu untuk melakukan hal yang baik, bukan yang jahat, ya. Nggak merancangkan hal-hal yang jahat, tetapi merancangkan sesuatu yang bisa memberikan hasil. Ya. Dia merencanakan sesuatu yang bisa memberikan keuntungan bagi suaminya. Dia seorang pekerja yang luar biasa. Nggak hitung-hitungan sama suami. Ya, ada yang kan bilang gini, dompetmu ke suaminya, dompetmu, dompetku, dompetku, dompetku. Ya, itu enggak, jangan sampai begitu ya. Tetapi adalah bersama-sama. Dan waktu dia merencanakan sesuatu, nanti kita akan belajar merencanakan sesuatu seperti apa. Bukan cuma di angan-angan, bukan cuma mimpi. Kita harus semua punya mimpi dan visi. Tetapi jangan cuma di benak aja, tetapi mau melakukan dan mempraktekannya rencana tersebut. Ya, jadi nggak hanya puas dengan, ini loh mimpi aku, ini loh rencana aku, sudah stop di situ, enggak. Tapi dia akan melakukannya, mempraktekannya, mencobanya, ya, untuk pastinya bisa mendatangkan hasil. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ibu-ibu dikasih tangan oleh Tuhan. Tangan yang lengkap. Tangan ini diberkati untuk bisa menghasilkan sesuatu. Tangan ini juga bisa mendidik anak-anak, mengasihi anak-anak. Ya, perempuan itu bisa melakukan hal yang halus, ya. Dan tangannya kuat karena tadi kita memiliki pikiran yang kuat dan tubuh yang kuat, bukan buat nonjok ya. Tapi katakan ia senang bekerja dengan tangannya. Tadi kita sudah baca semua ya, menanami kebun anggur. Malam-malam ia menjalankan alat pemintal. Ia bekerja sampai larut malam. Ia melakukannya semua dengan hati yang tulus. Ingat di Kolose 3 ayat 23 berkata bahwa apapun yang kita lakukan dengan segenap hati untuk orang lain, itu artinya kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, dia mencari sesuatu yang bisa menghasilkan. Ya. Tapi jangan bikin kita sombong. Kalau kita sombong, kita tidak menjadi harta yang berharga. Ya. Kemudian juga ia bisa mengulurkan tangannya kepada orang yang membutuhkan. Jadi waktu dia mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan, dia tidak egois, hatinya penuh dengan kemurahan, hatinya penuh dengan kepekaan untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Ya, dia bisa memberdayakan orang lain supaya ngajarin orang lain supaya orang lain juga diberkati dan bisa menghasilkan sesuatu. Akhirnya orang itu tidak tergantung lagi pada dirinya. Paham ya? Nah, dia menenun pakaian untuk keluarganya, jadi dia memikirkan seisi rumah tangganya bukan uang melulu, tetapi keamanan, kenyamanan bagi seluruh keluarganya. Dan dia tidak pernah lengah, ia mengawasi dan mendirikan rumahnya. Wow, ini kayaknya wanita perfect. Ibu-ibu, para wanitanya Allah, Anda bisa berkata hari ini, Tuhan, aku adalah wanita yang sempurna. Aku bisa. Aku adalah berharga. Aku adalah perempuan yang rajin. Amin, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk lebih jauh lagi. Gimana kita bisa menjadi wanita yang kreatif di masa pandemi?
Ibu-ibu dalam kehidupan saya ada 3 kata yang luar biasa. Bisa, tahu, mau. Ya. Kita ini harus bisa. Kita ini harus tahu. Kita ini harus mau. Kita ini bisa melakukan sesuatu karena Tuhan telah memberikan pikiran kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan gift, talenta kepada kita. Ya, ada yang bilang gini, saya bodoh nggak bisa ngapa-ngapain. Masa sih? Saya nggak bisa masak air bisa nggak? Nggak bisa masak nasi, gosong ya. Sekarang ada rice cooker, masa pakai rice cooker aja? Ada kali ya yang lupa naruh air ya. Tapi artinya gini, kita ini diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kita nih bisa, jadi nggak ada yang bisa bilang gini, aku nggak bisa, aku takut. No, itu berarti kita masih memandang, menilai diri kita ini masih rendah. Ya. Tetapi nggak bisa apa-apa kan. Tetapi sekali lagi kita bisa. Asal kita mau belajar. Kita bisa. Asal kita mau mencoba. Ya. Ada orang-orang yang diberikan karunia sama Tuhan nyeni ya, seni. Dia bisa jahit, dia bisa haken, bisa ngebordir, bisa menyulam, ya, bisa masak, bisa bikin kue. Saya ingat waktu kecil, oma saya itu adalah seorang pekerja yang luar biasa. Dia multi talent. Dia bisa masak. Dia satu hari kalau dia datang dari Semarang, dia selalu bilang begini, ayo ikut oma mau bikin roti. Saya liatin dia, kamu mesti bisa bikin roti. Kamu mesti bisa bikin puding, dia bikin puding semangka ya. Kamu bisa nih oma, kamu suka makaroni skotel, nih oma bikin kamu liatin. Sampai sekarang saya katanya teman-teman, makaroni saya sih paling enak gitu ya. Anak-anak juga bilang begitu. Ya, kita bisa kok. Itu bukan hal yang sulit, kita bisa. Ya, dan oma ngajarin jelujur baju ya. Bikin bordiran ya. Bordir itu ada yang apa sih tangkai, ada yang jangkar, ada yang bikin daun ya. Dia ajarin semua. Mula-mula sih kesel ya. Tetapi waktu saya mendapat hasilnya bikin kristik gitu segala macam, saya senang. Dan saya katakan terima kasih Tuhan untuk kebisaan saya. Nah, ya. Pokoknya bisa. Ya, tinggal nanti kita bisa mengembangkannya atau enggak ya. Kemudian kita ini harus tahu, bukan sok tahu. Ya, bukan mau tahu segalanya, jadi kepo, enggak. Tapi tahu. Karena kita diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan pengetahuan. Ya, walaupun kita enggak sekolah tinggi, tapi Tuhan tuh bisa memberikan hikmat, ada karunia hikmat pengetahuan kepada setiap orang, ya. Yang penting kita mau belajar, ya. Ada orang begini, oh saya tahu ini karena saya belajar dari pengalaman. Saya tahu ini karena saya kursus, ya. Karena saya telah belajar, ya. Belajar termasuk belajar jualan, termasuk belajar mengelola keuangan, ya. Kita harus tahu, ya. Dan juga kita harus tahu dalam keadaan saat ini, dengan kita tahu dan apalagi waktu kita dekat sama Tuhan, Tuhan memberikan kepekaan kepada kita sehingga kita bisa menggunakan kesempatan. Kita peka ya akan situasi mungkin yang bisa mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga, ini yang kuncinya. Kita ini mau. Ada orang yang bisa, dia pinter, ada orang yang tahu, teorinya jago, tapi tidak mau melakukan. Apakah bisa mendapatkan penghasilan, keuntungan? Pastinya enggak. Jadi kuncinya kita mau melakukan, kita mau menjalani, ya. Memang pilihan, ya. Saya ini tipe orang yang tidak bisa jualan, ibu-ibu. Ya. Karena kalau setiap kali jualan, saya bisa jualan, ngejual. Saya tahu cara berjualan, saya mau berjualan, tapi karena sesuatu hal
memang saya jadi ibu gembala ya udah dikasih modal, udah aja nggak balik. Akhirnya saya tahu bahwa saya talentanya bukan di jualan, tapi saya harus kreatif dalam hidup ini untuk bisa menghasilkan sesuatu, ya. Karena usaha ini kan bukan jualan aja, ya. Oke. Selanjutnya, nah, untuk itu kita mau masuk lebih jauh lagi ya. Dalam masa pandemi ini kan kita harus kreatif. Untuk itu tadi Tuhan kasih pikiran kepada pikiran yang kuat, sehingga kita harus bisa memperhatikan keadaan tadi saya sudah sampaikan, kesempatan, peluang, apa nih yang lagi ngetren nih saat ini, ya. Kita bisa belajar dari buku, kita bisa belajar dari teman, belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain, ya. Nah, setelah kita perhatikan, ya bukan matiin doang gitu ya, enggak. Tetapi kita coba dengan merencanakan sesuatu, ya. Tadi di awal ya saya sudah sampaikan kita merencanakan, menulis, apalagi kalau kita bawa di dalam doa, Tuhan, aku ingin memulai sesuatu yang baru. Tuhan berkati rencana ini, ya. Tuhan, apakah ini Tuhan berkenan atau enggak? Tuhan setuju apa enggak? Kita selalu harus mengandalkan Tuhan ya dalam perencanaan kita, ya. Nah, setelah merencanakan, ayo kita mau memulainya. Nanti bagaimana berpikir juga cara mengembangkannya, ya. Nah, bukan hanya rencana saja, tetapi juga kita harus waktu rencana ini mulai dijalankan, kita juga harus berinisiatif dan kreatif. Ya, oh, jangan takut gagal, ibu-ibu, jangan takut gagal. Kita coba terus, dan kita harus berinisiatif. Oh, kalau yang ini, misalnya bikin kue ya, takarannya kok yang ini kurang manis ya. Oh, kok kurang ngembang ya. Nah, kita harus punya inisiatif, mencoba dan kreatif. Jadi produksinya juga nggak cuma satu aja, tapi bisa menghasilkan yang lain ya. Dan juga kita harus punya semangat kerja keras. Tadi wanita dalam Amsal 31 tuh dari pagi udah bangun membagikan tugas kepada pelayan perempuan di rumahnya. Dia pergi ke kebun anggur. Dia juga menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang, ya. Dia beli tanah, dijual lagi, ya. Dan dia juga sampai malam, sampai rumah juga masih memintal. Wah, kapan tidurnya? Ya tidurnya pas malam ya, karena dia perlu istirahat. Nah, sebab itu tadi saya katakan kita harus perhatikan, dan nah ini kita mulai memikirkan jenis usaha apa yang biasa kita lakukan. Ya, sekarang ngetrennya apa sih, Ibu? Ya, pada banyak yang jual makanan. Ya, ada yang jual makaroni. Saya kalau itu suka ditawarin ya. Ini makaroninya macam-macam. Ada 10 ibu, 8 nawarin makaroni. Ya, jadi mesti coba. Ya, ada yang sekarang jualan jeruk, jualan buah-buahan. Ada yang jual hidroponik. Ya. Ada yang jual daging. Ya. Barusan tadi pagi saya pesan ke jemaat yang mulai usaha buka daging. Ya. Saya pesan ini dong. Ya. Kemudian enggak hanya makanan saja, tapi bisa juga yang lain. Jualan baju tuh online banyak banget ya. Nah, walaupun di rumah aja pakai bajunya jarang ganti. Nggak boleh jarang ganti, nanti suaminya bosen ngejauhin ya. Tapi kita harus menjadi wanita yang juga disukai, disayang oleh suami dengan tetap berpenampilan yang baik. Ya, ada yang jual masker, bikin masker. Ya, ada yang jual perlengkapan rumah tangga. Ya, salah satu jemaat kami, dia ini kan lagi musim pohon-pohonan ya, daun-daunan ya. Ya, Tuhan berikan dia hikmat karena ada temannya bilang gini, cariin dong pot, ya enggak, pot-pot nih mau bikin hidroponik dan segala. Dia tahu ini kesempatan dari Tuhan. Dan dia akhirnya mengusahakan supaya dia bisa mengimpor dari luar, dan hari ini dia jualan potnya luar biasa. Ya. Nah, bisa juga jenis usaha lainnya, properti, ya, jual jasa, ya,
dan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, passion yang Tuhan berikan, dan sesuatu yang Tuhan berikan. Yang masih bekerja tetap bekerja dengan giat, ya. Nah, kalau kita sudah menentukan jenis usaha kita, jangan lupa pemasarannya seperti apa. Sekarang ini pemasaran bisa lewat online, ya, bisa lewat langsung. Ada yang buka tempat usaha. Nah, tapi semua sekali lagi harus dengan perencanaan yang baik. Jangan besar pasak daripada tiang. Jadi lebih banyak pengeluaran tapi penghasilannya enggak. Dan kuncinya kita harus jeli, kreatif dalam memasarkan. BPHGB itu ada Departemen Mitra Kreatif. Nanti buka di Facebook ya atau IG-nya. Ibu-ibu yang udah mulai usaha bisa nitip iklan di situ secara gratis. Mereka akan senantiasa memasarkan, ya. Dan juga belajar untuk gimana ya naruh di online seperti apa, ya. Di DKI ada Pendeta Petrus Suganda, kami pernah panggil juga ke gereja, dan dia ngajarin cara jualan online seperti apa, belajar untuk memasarkan. Dan jangan lupa loh harus jaga mutu, ya. Nah. Kemudian yang terakhir adalah kita harus kreatif dalam mengelola keuangan, harus ada catatan. Ya, kami pernah kasih modal ke seorang jemaat buka warung, ya lupa dia kalau itu tuh modal. Jadi pendapatan hasil jualannya ya dipakai sampai akhirnya dia nggak bisa beli barang yang baru. Padahal kan dikasih modal, dikasih barang-barang yang udah jadi maksudnya untuk diputar. Nah, dia tidak bisa mengelola dengan baik. Tidak bisa membedakan mana modal, mana keuntungan. Sehingga ya dia nggak bisa kreatif. Artinya dia nggak kreatif, dia tidak bisa menghasilkan hal yang besar. Sebab itu kita perlu hikmat dari Tuhan. Mendapatkan hikmat, kita harus mempunyai keintiman dengan Tuhan. Ya. Nah, siang hari ini sebelum kita lanjut, saya memanggil kawan saya, ya jemaat kami, Ibu Meli Surya, untuk bisa berbagi sharing apa yang telah dilakukan, ya dalam usahanya dalam mendatangkan keuntungan bagi suami dan buat keluarganya. Saya persilakan Ibu Meli, sudah join? Sudah Bu. Ya, Bu Ika, screen-nya apa bisa dicabut dulu? Apa? Oh iya. Ya. Ya, silakan Bu Meli. Ibu Meli suaranya nggak kedengeran. Pakai headphone. Nggak ada suaranya, Bu. Ya, mesti deketin. Nah, sekarang baru kedengeran. Oke. Ulang, Bu. Ya. Oke, selamat sore wanitanya Allah yang biasa hebat. Saya Meli dari GPI Sentra Tomang. Bu, deketin, Bu. Mesti dideketin suaranya. Ya, Ibu suaranya kecil, dideketin yang itunya, iya. Oke, dengar ya, Bu ya? Iya. Ya. Jadi saya mau menceritakan bagaimana Tuhan luar biasa, sangat luar biasa memberkati saya dan menolong saya di masa-masa pandemi ini. Belum kedengaran juga itu. Volume HP-nya bisa dibesarin, Bu. Volume dari laptopnya. Belum kedengaran. Laptop atau HP Ibu Meli tolong dibesarkan volumenya, Bu. Nggak usah pakai itu kali. Dengaran, Bu? Ini lebih kedengaran nggak, Bu? Ya. Kedengaran bagus. Oke. Ya, baru. Oke. Ya, Ibu-ibu. Selamat sore para wanitanya Allah yang luar biasa. Perkenalkan, saya Meli dari GPI Sentra Tomang. Saya mau menceritakan bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa memberkati saya pribadi dan keluarga saya. Jadi
saya dan suami itu bekerja di satu perusahaan yang sama. Kami ada usaha coating flooring ya. Jadi kami itu pelapisan lantai untuk pabrik, untuk rumah sakit, parkir dan sebagainya. Nah, 2016 kami memulai usaha ini. Puji Tuhan, dari kecil sekarang kami dipercaya perusahaan-perusahaan besar food and beverage untuk menangani lantai mereka. Nah, di bulan Maret 2020 tepatnya, itu kan kita semua pasti mengalami dampak pandemi. Perusahaan kami memutuskan pada tanggal 18 Maret itu tutup sampai buka lagi tanggal 18 Juni. Ibu-ibu dan saudara-saudara bisa memahami dan bisa merasakan gimana saya di dalam saya dan suami bekerja dalam satu perusahaan yang sama, terus tutup dari mulai Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan tanpa penghasilan apa-apa. Semua PO dipending sampai waktu yang tidak ditentukan. Sementara banyak tim saya yang mengharapkan penghasilan dari kami. Secara manusia, saya sudah nggak mampu ya. Secara manusia, saya harus berpikir, ini gimana Tuhan? Saya bilang, Tuhan pakai saya mau kerja. Tadi Bu Ika juga bilang kan kita harus mau, tahu dan bisa gitu ya. Jadi saya bilang, saya harus jadi berkat Tuhan. Di masa sulit ini saya harus jadi berkat buat keluarga saya dan buat orang-orang di sekeliling saya. Saya berdoa, saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Terus di dalam doa saya itu terlintas kayak di pandemi ini orang butuh vitamin. Orang pasti butuh vitamin, nutrisi vitamin. Saya ingat, ini masa-masanya orang mesti butuh vitamin, dan yang fresh ini waktunya panen jeruk baby Java. Saya teleponlah keluarga saya, adik saya di Malang. Dia bilang, ini kan musim jeruk baby Java ya? Saya bilang gitu. Iya. Ini lagi musim ini, dia bilang gitu. Kamu mau jual di Jakarta? Akhirnya saya bilang, iya, saya mau jual di Jakarta. Akhirnya saya hubungin teman-teman saya, sama ibu-ibu juga, saya hubungin, saya bilang, mau nggak kita sama-sama jualan? Saya supply, kita jualan sama-sama. Kalian reseller saya supply barang-barangnya. Terus, saya kan bingung. Kita harus punya nilai plus kepada untuk bersaing, kita harus punya nilai plus. Apa nih nilai plusnya ya? Saya langsung, aduh Tuhan, kasih saya hikmat. Terus saya langsung ingat, orang-orang saya yang membantu saya, orang-orang gudang segala macam, dia harus pulang karena kan kantor kami tutup. Saya tawarkan kepada mereka, kamu mau nggak jadi kurir? Kurir apa Bu? Ya kamu antar jeruk lah, saya bilang gitu. Jadi kamu dapat penghasilan dari situ. Oh mau Bu. Ya. Akhirnya dari saya bulan Maret itu mendatangkan jeruk baby Java itu dari pertama kali 200 kilo, naik, puji Tuhan, sampai seminggu itu saya bisa 2 sampai 2,5 ton. Jadi seminggu itu saya bisa 2 kali kirim dari Malang, itu 1 ton, 1,5 ton, dan itu tiap minggu. Luar biasa, Tuhan memberkati. Terus jadi saya bisa memberkati di masa sulit ini. Saya bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan berkat, kita bisa memberkati mereka, dan saya bisa memberkati teman-teman saya yang mereka butuh vitamin tanpa keluar rumah, saya antar jeruk itu. Nah, sampai saat ini pun saya masih menjalankan itu sampai saat ini, dan malah sampai sekarang ini ada mangga, karena musim mangga ya, ada mangga dan lain sebagainya. Satu hal yang saya tetap ingat, seperti firman yang tadi Bu Ika bilang, bahwa seorang istri harus cakap, seorang istri harus menjadi rajin, harus menopang suaminya. Jadi saya berpikir saya harus membantu suami saya untuk bisa menyelamatkan perekonomian keluarga dalam kondisi seperti ini. Dan Tuhan sudah tunjukkan. Intinya dalam hal ini saya tidak boleh malas, saya harus rajin.
Saya harus rajin, saya harus mencari peluang. Dan saya harus bisa tahu apa nih peluang apa nih yang saya bisa dapatkan. Pemasarannya juga seperti apa. Karena sekarang ini kan handphone, gadget ini kan luar biasa membantu kita. Jadi saya pikir, yuk saya sama teman-teman saya yang lain kita online. Jadi kita pasang status, kita di FB, lalu di IG, pokoknya kita di Line, kita pasang status, kita jualan. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya tidak pernah berkekurangan. Puji Tuhan sampai saat ini Tuhan mencukupkan apa yang Tuhan berkatnya buat kami sekeluarga. Jadi wanitanya Allah, kita nggak boleh nyerah, jangan nyerah. Jangan nyerah, kita wanita-wanita hebat. Seperti tadi Bu Ika bilang, kita itu multitasking. Sebenarnya wanita itu multitasking. Jadi saya saya bagi waktu. Jadi pagi saya urusin jeruk-jeruk itu, siangnya saya baru urus kantor, karena sekarang kantor sudah mulai masuk lagi. Setelah itu saya sore sama keluarga. Jadi seperti itu setiap keseharian saya sekarang ini. Gitu. Saya rasa waktu sekarang puji Tuhan, dulu yang PO flooring yang kami kerjakan itu di pending, tapi dengan geser dulu. Cuma ini doang, dia doang. Ibu Meli, mic-nya dinyalain lagi, Bu. Ke-mute, Bu. Mic-nya, Bu. Oke. Kedengaran ya, Bu. Jadi saya mau menyaksikan bahwa saya mau sharing kepada ibu-ibu bahwa kita sebagai wanita itu harus menjadi penopang buat suami. Dalam arti kita harus bekerja tanpa harus hitung-hitungan, oh suami saya sekarang lagi begini, kita gimana ya? Kalau saya berbalik, saya minta Tuhan untuk pakai saya untuk bisa memberkati keluarga saya. Dan itu saya lakukan dan itu saya rasakan Tuhan memberkati. Seperti itu. Saya rasa itu aja. Terima kasih atas waktu dan sharing yang sudah diberikan. Saya kembalikan ke Bu Ika. Terima kasih Bu Meli. Sayang satu lagi nggak bisa sharing karena ternyata dia harus kirim barang. Ya. Tetapi ada satu ayat yang terakhir tadi, bahwa di dalam Amsal 31, dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Ya, jadi apa yang kita tabur, kita tuai. Orang yang rajin pasti dia akan mendapatkan hasil. Ya. Dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ya, Rasul Paulus juga bilang orang yang tidak bekerja jangan makan. Ya. Jadi kita ini harus kreatif, harus bisa melakukan sesuatu. Beberapa bulan lalu, saya belajar bikin mie. Ya, mie-nya memang saya ambil dari orang, tapi ada bumbunya segala macam. Nah, satu hari saya masak dan katanya suami saya, wah kamu enak banget lah, lebih enak lah dari mie-mie yang itu. Biasa kan suami muji, tapi anak-anak juga bilang begitu ya. Jadi dipamerin kepada teman-temannya pulang badminton tuh, ini istri saya masak bakmi gitu ya. Saya nggak malu. Ya ada orang-orang yang merasa gini, gue udah perempuan hebat, udah punya semuanya, jadi nggak pantas ngelakuin gitu. Dan suami saya bilang gini, Jo, nanti kalau kamu udah nggak jadi ketua departemen, udah nggak keluar kota, katanya, ada banyak waktu, yuk kita jualan bakmi. Ya intinya gini Bu, dalam melakukan sesuatu kita ini jangan gengsi. Ya, ada orang yang merasa gengsi, enggak, ya. Tapi kita tadi kuncinya, waktu Tuhan kasih kepekaan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih peluang, kita jangan melewatkan kesempatan itu, ya. Dan juga kita juga mendorong anggota keluarga kita, ya. Seperti hari-hari ini anak saya mulai buka usaha. Saya dorong mereka. Dorong apa cuma dorong aja, ya. Orang tua juga pasti harus support, misalnya dana ya nggak banyak,
Tapi dengan itu, karena ada kesatuan di rumah, ada cinta kasih, kita mendorong mereka juga dengan support, dengan doa. Ya. Jadi tadi dikatakan ibunya itu memberikan pengajaran yang lembut kepada anak-anaknya. Ya, bukan saja pengajaran firman dan iman, tetapi juga dalam mendorong mereka. Ya, kalau misalnya kita usaha gagal, anak kita gagal, kita jangan menyerah dan kita jangan menyalahkan. Ya. Tapi Tuhan kan bilang Allah turut bekerja dalam segala hal. Jadi dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Harus dicoba. Ya. Dan sekali lagi jangan kita berkata kita nggak bisa apa-apa dan kita nggak punya apa-apa. Ingat Tuhan mengadakan mukjizat lewat Nabi Elisa kepada seorang perempuan janda yang janda hamba Tuhan yang harus membayar utang suaminya karena suaminya meninggal. Nabi itu bilang apa? Apa yang kamu miliki? Mereka memiliki apa? Buyung-buyung, kendi-kendi, dan diisi dengan air yang menjadi minyak. Suruh jual minyaknya. Ya. Jadi waktu kita mau menyediakan diri kita mau menyediakan apa yang kita miliki, dan kita mengupayakannya, dengan pertolongan Tuhan pasti berhasil. Amin. Ya, jadi itu tips-tips dari saya, dan sekali lagi ingat kita harus menjadi orang yang berintegritas. Kita jaga mutu. Ya. Jaga mutu, jaga kepercayaan orang ya. Jangan karena kita kenal Ibu Gembala jadi udah dikasih yang jelek-jelek aja, sisa-sisa enggak. Ya. Saya ngalamin ada orang nawarin saya sesuatu, ya, bukan wanita Korda Bekasi enggak ya. Nawarin saya sesuatu dan saya beli, ternyata dia jual harganya di atas pasaran dan yang dikasih ke saya barangnya bukan barang yang berkualitas. Kecewa nggak saya? Patut nggak saya kecewa? Boleh nggak secara manusia kecewa? Ya, jadi waktu saya bilang pada suami saya, karena dia juga, ya hubungin aja Bu Ike. Nah, waktu suami saya tanya dan saya lihat kasih barangnya, jadi kami tahu, dan yang orang lain dikasih yang bagus ternyata. Ya, mungkin karena Ibu Ike baik dan orangnya jauh ya, jadi enggak. Tapi, nah itu kan, kita aja sebagai hamba Tuhan, sebagai saya pribadi ya, bisa kok barangnya tidak baik gitu ya. Dan pasti kita nggak mau pesan lagi. Tetapi ada beberapa teman-teman istri hamba Tuhan yang nawarin, Bu ini rotinya baik, rotinya bagus. Saya repeat order dan saya promosikan lagi kepada yang lain. Seperti Bu Meli, saya beli dia kasih yang bagus, ya. Dan saya promosikan lagi kepada yang lain. Ya, jadi kita ini harus bisa saling menolong ya. Sebab itu kita harus jaga integritas kita. Baik secara mutu dari barang, integritas dalam keuangan, integritas dalam memelihara mutu. Oke. Itu saja yang saya bisa sharekan bagi ibu-ibu pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Bu Ike. Terima kasih Bu Ike, juga Ibu Meli Surya atas kesaksiannya yang sudah melengkapi materi yang sudah kita bawakan hari ini. Nah, Ibu-ibu, saya akan sedikit merangkum apa yang baru dibawakan oleh Ibu Ike. Namun sebelumnya saya membuka kesempatan bagi ibu-ibu yang mau bertanya, silakan ketik pertanyaannya di chat box yang ada di bawah kita. Nanti saya juga akan beri kesempatan secara live yang mau bertanya secara langsung ya. Ya, saya akan merangkum sedikit. Jadi ibu-ibu, kita itu wanita yang diciptakan Tuhan dengan sempurna. Tadi sudah disebutkan kita multitasking, multifungsi, bisa melakukan apa saja sekaligus dan kita bisa berfungsi sebagai apa saja dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu dari sononya gitu, maksudnya gitu ya. Kita sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, dan bahkan kita sebagai pengelola rumah tangga akan disebut
oleh suami kita, suami kita akan merasa dia adalah suami yang beruntung. Karena apa? Karena kita di masa-masa sulit seperti masa pandemi ini, kita setia dan kita rajin karena kita juga kreatif. Di masa-masa yang sulit ini kita nggak hanya menuntut, bahkan kita mau menjadi penolong buat suami kita secara maksimal. Bagaimana bisa seperti itu? Kita memiliki modal. Ada 3 yang tadi sudah dicatat, yaitu kita punya kemampuan, kita bisa, kita tahu, kita punya pengetahuan dan bisa cari pengetahuan. Gampang sekali. Sekarang ada Mbah Google, bisa tanya. Tadi kalau Bu Ike dia mendapatkan pengetahuan dari omanya ya, dari neneknya. Kita pun bisa seperti itu. Dan yang paling penting bukan hanya kita memiliki kemampuan dan kita tahu, tapi kita juga harus mau memiliki keinginan untuk mau berusaha. Karena kita juga nggak cuma hanya tahu, mau dan memiliki kemampuan, kita juga harus aktif, bergerak secara aktif, nggak cuma diam saja. Kita harus peka terhadap peluang yang ada di sekitar kita dan juga jangan gengsi. Ada 3 hal di dalam masa pandemi ini yang perlu diperhatikan. Tadi disebutkan ada jenis usaha apa yang ada di sekitar kita yang boleh kita masukin atau kita kerjakan. Kita peka terhadap peluang itu. Jenis usaha apa? Kemudian yang berikutnya kita juga harus kreatif dalam pemasaran. Sekarang kita banyak mengandalkan online, handphone, gadget kita untuk pemasaran. Nah, kemudian kita juga harus bisa kreatif mengelola keuangan dan jangan lupa selalu minta hikmat Tuhan dan selalu intim dengan Tuhan ya. Gitu kira-kira yang disampaikan oleh Ibu Ike. Saya sekarang akan memberikan kesempatan bertanya kepada ibu-ibu. Ini saya bacakan dulu ya. Ya. Ini pertanyaan, maaf mau tanya untuk IG yang bisa membantu memasarkan jualan yang saya buat. Oh, ini tanya tentang IG ya. Mungkin ibu-ibu yang tahu bisa bantu, mungkin Bu Ika juga nggak apa-apa bisa bantu. Nama akun IG-nya. Nah, ini nanti mungkin ini sedikit saya jawab. Pengalaman kemarin di Korwil Pondok Gede mengadakan seminar yang serupa dengan ini. Kita bisa mengadakan komunitas untuk pemasaran, nggak cuma IG siapa aja bisa di IG. Kita punya IG, kita pasang jualan kita di situ. Tapi kita juga bisa mengadakan komunitas, mungkin dari Korda atau Korwilnya nanti komunitas jual beli. Jadi isinya siapa pesertanya? Pesertanya yaitu ibu-ibu yang ada di Korwil itu yang berjualan, yang beli juga ada di situ dan juga bisa di-share di grup masing-masing yang kita miliki. Itu saya rasa gampang sekali ya soal IG. Nah, berikutnya mungkin ini ada Shalom Ibu, saya dari siapa ini? Ibu Berliana ya. Saya pengen memulai tapi kurang tahu apa ini Bu? Caranya. Misalnya mau dagang atau masak, mohon solusinya. Nanti mungkin bisa dijawab. Mulainya dari mana gitu kali ya? Mau dagang atau masak apa? Ya, baik ibu-ibu. Nanti sambil ini baru satu pertanyaan, sambil nanti ibu-ibu yang lain silakan bertanya. Saya juga punya satu pertanyaan Bu Ika, satu ini. Yang tadi yang dari awal saya juga dari sering saya pikirkan ini begini. Kalau kita sudah punya kemampuan, sudah punya pengetahuan, ya bisa tahu dan punya kemauan sangat besar, tapi kendalanya di keuangan. Kita nggak punya uang untuk melakukan bisnis. Oh nih misalnya saya punya masakan, saya mau jualan masakan ini. Bagaimana kendala keuangan, kalau kendala di keuangan? Nah, untuk 2 pertanyaan itu dulu, silakan Ibu Ika jawab dulu. Nanti yang lain silakan ditulis di chat box dan saya beri kesempatan. Masih ada waktu nggak ya? Mungkin Bu Yemima dan Bu Sansan masih ada waktu. Nanti kalau ada waktu mungkin 2-3 orang boleh bertanya secara live. Silakan Bu Ika. Ya, tadi Bu Nani nanya tentang kita punya kemampuan, ya, kebisaan, cuma mau tapi nggak ada dana, ya. Nah, kita nih harus bisa mempromosi dulu bahan yang akan dijual supaya orang bisa percaya.
Betul nggak? Ya, karena dia bilang coba dulu gitu kan ya. Dan kalau memang ini hasilnya baik, tentunya kita punya komunitas ya. Ajak, kalau saya mungkin bisa ajak teman saya, yuk coba buka usaha ya. Tapi ingat, buka usaha dengan teman ya misalnya teman satu sel, satu gereja, ya memang harus kita juga bilang kerugian dan keuntungan yang mungkin akan terjadi. Ya resiko ya. Dan kalau memang kita pinjam uang ya, ada baiknya memang kita harus mengembalikan tepat waktu dan pakai tenggang. Nanti mungkin Bu Meli nanti bisa dia punya pengalaman yang lebih. Tapi intinya adalah keterbukaan. Ya. Saya entah pernah menyaksikan apa enggak bahwa ada satu oma, dia hidup dengan anaknya dan saat itu uangnya tinggal sedikit dan dia harus bayar sesuatu. Waktu dia tanya sama Tuhan, dari uang 6.000 itu uangnya di bawah 10.000 saat itu ya, bukan tahun-tahun sekarang tapi beberapa puluh tahun yang lalu. Tuhan bilang bikin popcorn, beli jagung. Akhirnya dia beli jagung 1 ons dan plastik, dia bisa menghasilkan popcorn kan dari sedikit ya jadi banyak. Dan sejak hari itu dia jualan popcorn dan ada hasil. Ya. Asal kita mau, Tuhan tahu. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan bisa menggerakkan hati orang lain untuk menolong kita. Nggak punya modal. Tuhan bisa menggerakkan hati orang lain untuk kasih modal sama kita. Udah pakai dulu, nanti kalau kapan ada waktu kembali. Ya. Yang penting kita punya motivasi yang tulus, ya. Motivasi yang murni. Jangan misalnya, ibu gembalaku nih suka nolong nih. Aku mau minta tolong, minta dana, tapi nggak mulang-mulangin ya nggak baik juga ya, nanti gak jadi berkat ya, kira-kira begitu ya. Jadi doa dan bekerja kalau secara manusia ya ini buat dulu sesuatu yang tadi promosikan ya. Terus kalau yang tadi pertanyaan mau masak bagaimana memasarkannya gitu ya, atau gimana cara bikinnya ya, kalau masakan kita ini tester yang paling dekat siapa? Keluarga. Ya, kita sajikan dulu kepada mereka, ini bagus nggak, kurang apa. Memang ada yang orang yang nggak punya talent masak ya jangan dipaksa masak. Seperti saya nggak bisa bikin bolu yang mekar. Jadi saya bisa bikinnya makaroni ya, saya nggak itu, walaupun saya terus mencoba ya. Nah, tapi itu kuncinya jangan nyerah, dan memang kalau passionnya di situ ya terus latih terus supaya makanannya bisa jadi yang baik, yang bisa dijual gitu ya. Kalau memang nggak bisa, sekali lagi nggak bisa, jangan paksakan sehingga kita habis di modal situ, tapi kita punya keahlian yang lain. Kurang lebih begitu Bu. Ya. Oke, terima kasih. Saya rasa seperti tadi yang saya sampaikan untuk pemasaran tadi ya, pertanyaan tentang pemasaran, saya menghimbau sih, kami menghimbau dari ketua-ketua Korwil mungkin bisa mengadakan grup untuk pemasaran ini secara dari awal ya, pemasaran secara dari Korwil dulu, antar peserta Korwil, antar anggota Korwil dulu. Nanti baru diajari caranya dikembangkan masing-masing seperti itu. Saya berharap follow up-nya seperti itu. Kalau mengenai dana, saya ada tambahan satu lagi buat ibu-ibu. Memang nanti ada pertanyaan yang sama nih di chat box mengenai dana ya. Beberapa waktu yang lalu kita dibuka kesempatan bagi yang punya usaha kecil UMKM bisa mengajukan dana bantuan banpres kepada pemerintah UMKM, usaha kecil dan menengah. Nah, itu mungkin nanti kita secara japri bisa komunikasi dengan saya atau dengan ketua Korwil, nanti saya akan kasih infonya. Mungkin itu dulu. Nah, sekarang ada lagi yang bertanya enggak Ibu-ibu? Ada yang bertanya, mungkin saya beri kesempatan yang bertanya secara live sekarang. Bu Fosya tolong dilihat, yang mau bertanya silakan angkat tangan.
32. Bertanya secara live, silakan angkat tangan. 40. Posnya tolong dilihat, nanti dibuka mic-nya. Ya itu Ada ada yang Ibu Tiarlin ya. Ibu Tiarlin, iya. Saya nggak bisa terlihat dari sini. Coba. Shalom Ibu-Ibu. Ya, silakan Bu Tiarlin. Ya, saya Tiarlin Simamora dari GBI Harapan Indah 6. Harapan Indah. Saya sangat tertarik dengan apa tadi yang dibilang sama Ibu Nike, bahwa Tuhan kita itu sanggup menggerakkan hati orang lain untuk menolong kita. Dan di masa pandemi, pas di bulan April, kan semua gereja tutup ya, gereja. Nah, gereja tutup, kita kan sebagai seorang gembala yang banyak kebutuhan kita ya, bayar listrik dan lain sebagainya. Nah, tapi di masa pandemi kebetulan kami dipercayakan Tuhan juga memegang sebuah yayasan yang kami rintis ya, bergerak di bidang duka gitu. Nah, bergerak di bidang duka dan membuat anggota-anggota gereja. Nah, tetapi yang paling menarik dari apa tadi yang dibilang sama Ibu Yunike, pas di masa pandemi yang kita butuh segala-galanya gitu untuk kebutuhan gereja, karena ya otomatis kan ya terus terang sebagai kita gembala kan gereja nggak ada persembahan ya, tapi kita kan butuh uang. Nah, tiba-tiba ya seperti tadi kita terus berdoa berharap sama Tuhan, lalu Tuhan gerakkan seorang dokter untuk kami belum pernah ketemu sama dokter ini. Dia punya rumah duka di THB dan dia telepon kami. Saya nggak tahu dia dapat telepon kami dari mana. Lalu kami dipanggil. Waktu kami dipanggil di sana, lalu dia percayakan kami untuk mengelola rumah duka itu sampai sekarang. Jadi di masa pandemi seperti ini, saya melihat bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Di saat kita datang berseru, berserah kepada Tuhan, ya mengandalkan Tuhan. Nah, di situ seseorang Tuhan kirim, yaitu dokter yang punya rumah duka itu, menyerahkannya kepada kita sehingga kita boleh membesarkan, mengelola rumah duka dan memasarkan peti-peti jenazah yang kebetulan kita juga punya punya gudang sendiri, punya pabrik sendiri gitu. Nah, jadi ini semua karena anugerah Tuhan. Dan tadi yang saya tangkap bahwa Tuhan itu sanggup menggerakkan siapapun untuk menolong kita. Apapun kerinduan kita, apapun keinginan hati kita, ya Tuhan nggak pernah kehabisan cara. Tuhan nggak pernah kehabisan akal untuk menolong kita. Saya hanya kasih motivasi aja ibu-ibu gitu ya. Karena itu benar-benar di masa pandemi seperti ini, itu benar-benar kami rasakan, dan sampai sekarang ya gereja tidak pernah kekurangan, walaupun saat ini gereja ya jemaat pun walaupun kami sudah buka ibadah tapi ibadahnya juga belum maksimal, kan masih banyak juga yang takut ya kan. Terus yang ini juga kita masih banyak aturan karena kita juga batasi bangku, batasi kursi gitu, jadi nggak boleh juga semuanya datang jemaatnya gitu. Jadi puji Tuhan, itu aja sih Bu Ike. Saya sangat bersyukur, saya sangat diberkati. Mudah-mudahan biar kiranya semua ibu-ibu ya yang merasakan ya boleh mendapatkan berkat juga seperti ya apa yang sudah disaksikan baik Ibu Ibu Meli ya. Ya, Ibu Meli. Tuhan, itu aja sih dari saya, Bu. Iya, terima kasih Bu Tiarlin. Berarti Bu Tiarlin bersaksi ya, jadi bantuan bisa datang dari mana aja. Ibu-ibu jangan cepat-cepat mikir, wah saya utang kemana, jangan ya. Tapi kita berdoa dulu, nanti kalau memang ada bantuan, tadi seperti Bu Ike bilang, jangan lupa bantuan atau pinjaman dibayar, dicicil. Jangan terus lari setelah dibantu langsung kabur ya, harus tetap menjaga supaya kita menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Nah, sebelum tadi saya terlewat, ada yang bertanya ini dari chat box, Ibu Ani atau Ibu Shirley ya, bertanya begini, ada yang ingin usaha tetapi suami tidak mendukung, ini bagaimana? Mungkin Bu Ike bisa menjawab. Jadi dia kepengen berusaha usaha sesuatu gitu ya, tapi suaminya tidak mendukung. Silakan Bu Ike. Nah, pertanyaannya dari saya, sudah pernah dicoba belum buat jualan? Dan seperti tadi saya katakan, suami perlu tahu apa yang mau dijual. Ya, kadang-kadang tuh suami tahu kelemahan kita, oh nggak bisa ngelola uangnya, atau selalu rugi, gitu.
Jadi kayak suami saya nih, dia kalau saya jualan misalnya dulu ambil baju, jualin lagi gitu ya sambil saya praktek. Ternyata saya banyak diutangin, nggak dibayar. Jadi suami saya nggak mendukung untuk hal itu. Dia bilang, oh, kamu kebanyakan juga diutangin nggak bayar, kamu hatinya terlalu murah hati, baik jemaat, pasien atau segala macam. Saya akhirnya dilarang sama suami saya untuk jualan. Dia bilang gini, kalau kamu mau bantu, kamu bantu kasih modal. Dia suruh nyicil apanya barangnya atau modalnya. Jadi saya penyedia gitu ya, walaupun ya ada yang nggak kembali. Nah, tetapi dari pengalaman kemarin saya ngasih nih, ini loh Pak yang mau dijual, hasilnya baik dan ternyata suami akhirnya mendorong, ya, oh iya bagus nih, boleh gitu kan, dan karena ada dorongan itu jadi kan bikin kita semangat. Jadi yang penting ini sekarang awalnya kenapa suami itu tidak memberikan. Nah, kita juga harus berkaca diri, nggak bisa nuntut juga kan. Pas saya mau modal ini. Apalagi suaminya misalnya suaminya memang orang pedagang atau suaminya pengusaha ya. Gitu. Jadi memang kita harus mengadakan pendekatan dulu sama suami, kita bawa nih proposalnya misalnya ke suami juga. Pak ini kira-kira gitu ya. Ini saya mau bikin ini modalnya sekian. Kira-kira ada masukan nggak Pak? Jangan kita ngomongnya, Pak minta uangnya buat modal gitu. Ya pasti dia otomatis bingung. Kamu kan biasa nggak ngelola uang dapur aja nggak bisa, mau jualan nanti gini-gini gitu ya. Mungkin karena ada pengalaman masa lalu ya. Tetapi kalau kita ngomongnya baik, kita rapi, tadi seperti saya katakan bikin perencanaan alur-alurnya dengan kesederhanaan kita dan kita berdoa. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkenan, semuanya jalannya oke. Ya, tetap kita harus taat sama suami. Menghormati suami itu tetap penting. Ya, kalau enggak berkat enggak turun. Itu aja. Ya, oke. Terima kasih. Jadi tetap pegang prinsip kita harus tunduk dan taat pada suami ya. Siapa tahu justru suaminya merasa udah nggak perlu usaha, kamu udah kucukupin aja bisa kok, nggak usah capek-capek, malah enak kita jadi princess di rumah ya. Ya ibu-ibu, Bu Ani dan Bu Shirley mungkin udah terjawab ya. Kalau belum, nah sekarang kalau belum nanti bisa bertanya lagi lebih jelas. Oke, atau waktunya masih cukup ya, 1 orang atau 2 orang lagi yang mau bertanya secara live, mungkin bisa mengangkat tangannya, biar nanti host bisa membuka mic-nya. Nah, saya juga diajarin dagang sama anak-anak. Kebetulan 2 anak kan di ekonomi, ya. Jadi Bu, host mau nanya nanti. Senang waktu saya dapat untung dari hasil jualan. Wah, Mama dapat untung nih, gitu kan. Mereka support saya. Terus mereka akhirnya bilang, Mama taruh aja. Mereka justru kasih usulan. Ya seperti tadi, Mama pemodal, Mama kasih, nanti Mama dapat keuntungan. Ya, jadi mungkin saya bisa berkreasinya di situ. Saya kasih ide, kasih sesuatu, dan saya juga akhirnya dapat, dan semua keluarga juga senang gitu. Iya. Jadi kita nggak boleh gengsi sama anak-anak muda ya. Anak-anak kita lebih kreatif. Kita mungkin malah belajar dari anak-anak kita. Anak-anak muda sekarang memang luar biasa. Banyak masukan buat kita ya Ibu-Ibu. Oke, tadi Bu Fosya mau bertanya, silakan Bu. Saya mau nanya Bu. Suara saya jelas ya Bu? Oke, Bu, Ibu mungkin bisa kasih masukan atau arahan kepada ibu-ibu WBI karena gini, terkadang kalau kita bicara masalah usaha, terkadang ada misalnya usaha yang sama atau apa gitu. Kemudian lingkupnya tuh ya di situ di gereja atau mungkin apa. Nah, terkadang kan akhirnya akan menimbulkan ekses-ekses antar teman. Kadang-kadang seperti itu Bu. Mungkin ada yang merasa loh kok kenapa nggak ke saya, kenapa ke dia, kenapa begono dan begini gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu suka terjadi. Mungkin Ibu bisa kasih arahan, Bu, kepada ibu-ibu yang ada. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, kalau Ibu Gembala begitu tuh. Bu Fosya, Bu Gembala ya. Jemaat bisa jual barang yang sama dalam waktu yang sama. Jadi kembali kepada kita punya hikmat. Ya. Satu, gantian belinya.
Nah, saya juga bilang kepada jemaat yang jualan yang sama, wah ini kalau dikolaborasi enak nih jualannya, ya bisa bagi hasil. Yang satu misalnya jualan lontong, yang satu jualan pastelnya, ya. Dan itu bisa berkolaborasi, ya. Nah, memang kuncinya orang kalau tadi Ibu Fosya bilang bisa jadi berantem ya Bu Fosya ya, karena saling promosiin, apalagi pakai ketus-ketus ya. Tapi sekali lagi itu Bu, kalau jualannya nggak dibeli nanti nggak WBI. Ya kalau itu kalau nggak jualan, kalau nggak dibeli, nggak WBI. Ya itu tadi kita juga harus punya hikmat untuk menjawab dengan baik. Ya, kadang-kadang ya saya beli, kalau saya lagi nggak ada, maksudnya nggak bawa uang banyak, atau saya baru beli yang banyak, ya saya katakan nanti lain kali, atau saya tawarin ke pengerja. Tapi saya juga harus berani bilang, oh maaf hari ini saya nggak beli. Gitu. Ya karena baru, ya banyak yang pesen ya, kalau jual, ini di gereja aja ada 2-3 ibu yang jualan lontong, jualan pastel, jualan kepiting, wah banyak deh tuh ya. Ini yang mangga ini 2-3 minggu ini saya lagi kebanjiran tawaran mangga dan kebanjiran dikasih mangga. Jadi saya akhirnya bilang, sorry saya nggak bisa beli mangga dulu hari ini karena saya baru dapat mangga. Memang benar saya nggak bohong, ya gitu. Jadi Bu Fosya minta hikmat dari Tuhan untuk menjawab dengan penuh kasih. Yeah. Ya, kita punya hak untuk bilang enggak, tapi dengan pastinya dengan baik-baik. Bukan dengan ngejelek, makanan lu nggak enak, gua nggak mau beli lagi, lu mahal gini, gua lagi banyak makanan, enggak gitu ya. Next ya Bu, nanti saya bantu tawarin ke yang lain. Biasanya saya masukin di WA, saya bagiin yang lain, ayo siapa yang mau beli gitu. Ternyata juga ada yang beli. Ya, kita jadi tukang promosi lah begitu ya Ibu-ibu Gembala ya. Iya. Oke, ya betul sekali ya, kita harus berani bilang tidak ya. Kalau enggak, waduh nanti bakalan repot. Baik Ibu-ibu, masih ada kesempatan satu orang lagi mungkin yang mau bertanya, silakan melambaikan tangannya. Bu Maria, mungkin bisa dilihat. Bu Maria Nur mau bertanya? Ya silakan Bu Maria, dibuka mute, mic-nya dibuka. Iya, shalom ibu-ibu sekalian. Ya, shalom, saya tidak bertanya. Terima kasih Bu Ike untuk webinar hari ini, luar biasa, saya diberkati. Saya hanya ingin menyampaikan tentang dana UMKM, Bu. Kebetulan suami saya diminta untuk mengurus khusus di Pondok Gede. Jadi bagi saudara-saudara atau ibu-ibu yang sudah berusaha di Pondok Gede dan Jati Sampurna, tapi yang sudah punya usaha ya Ibu, untuk mengajukan dana bantuan, persyaratannya hanya satu, yaitu fotokopi KTP, tolong kirim ke saya atau ke Pak Yohanes, kalau punya nomornya Pak Yohanes, tapi nomor ke saya, hari ini terakhir sampai jam 12 malam. Nah, untuk bantuannya nanti pasti kemungkinan itu akan terjawab tanggal 20 terakhir untuk seluruh Kota Bekasi itu tanggal 24 November. Tetapi untuk Pondok Gede dan Jati Sampurna Pondok Melati itu nanti malam terakhir kita dikasih kesempatan. Jadi bisa lewat kami, bisa lewat Pak Yohanes atau kalau nggak punya nomornya Pak Yohanes ya lewat nomor saya. Itu saja. Terima kasih, saya hanya menyampaikan. Bantuannya 2.400.000. Ya, bantuannya sejumlah 2.400.000, tapi kita belum tahu persis apakah itu semuanya diberikan, saya belum tahu. Tetapi yang saya tahu bahwa tolong segera mengirimkan fotokopi KTP, saya tunggu sampai jam 12 malam. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Okay. Terima kasih Bu Maria, ini kabar gembira buat ibu-ibu yang tinggal di Pondok Gede. Ya, itu di daerah Jati Sampurna Bu ya. Yang di daerah Jati Sampurna.
Baik, yang di daerah Pondok Gede, Pondok Melati, Bu. Ya, Ada Pondok 3 Gede dan Pondok Melati. Oh ya, Jati Sampurna, Pondok Gede, Pondok Melati. Kalau nggak salah itu memang nggak semua akan dicairkan, tapi nanti ada tim verifikasi yang akan datang ke tempat ibu-ibu. Saya rasa di semua daerah ada, nggak cuma di Pondok Gede. Nanti mungkin bisa dibantu yang teman-teman yang dekat dengan anggota dewan itu bisa dibantu nanti biasanya, atau ke kelurahan, ke RW ya. Baik, nanti bisa ditanyakan ke ketua korwilnya. Tapi yang Pondok Gede silakan nanti menghubungi ketuanya Ibu Yani dan atau langsung ke Bu Maria untuk menyerahkan apa tadi Bu, KTP ya Bu? Hanya KTP, fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Hanya secara virtual ya Bu? Secara virtual, difoto aja ya, nggak usah dikirim ya. Sekarang zamannya virtual semua. Usahanya apa di bawah? Ya Ibu, tolong ditulis usahanya apa. Oh iya, oke, nggak usah ngisi formulir ya Bu, kalau nggak salah mesti ngisi formulir. Oh iya, lebih Nanti kami yang akan isikan. Oke, puji Tuhan ya. Ya Ibu, itu untuk ibu-ibu yang ada di Pondok Gede, kabar gembira, silakan nanti sambil berdoa, siapa tahu dari situ awal usaha kita bisa menjadi lebih maju lagi ya. Terima kasih sekali lagi Bu Maria. Ya ini terakhir, tapi masih ada yang bertanya nggak? Ini secara live ya, langsung mungkin terakhir banget ini. Yang kepengen bertanya sekali lagi sangat membutuhkan pertanyaan yang butuh dijawab oleh Bu Ike, silakan mengangkat tangannya dan nanti hostnya tolong dibantu. Yang atau semua udah jelas banget ini tinggal eksekusi ini, tinggal melangkah ya. Semua udah jelas? Ya. Saya mengirimkan chat WA ke Ibu itu tentang jaringan bisnis mitra kreatif dari BPH GBI ya, Departemen Mitra Kreatif. Nanti bisa dibagikan ke teman-teman. Jadi dia bisa numpang promosi gitu kepada mereka ya di Facebook. Bu, ya, terima kasih Bu Ika. Nanti saya share di grup Korda dan biar di grup Korwil masing-masing bisa mendapatkan informasi yang sangat bagus sekali ini ya. Oke, terima kasih Bu Ika. Baik, nggak ada yang bertanya? Sudah cukup ya. Kalau nggak ada Bu Fosya, nggak ada yang bertanya, udah bisa dilihat layar selanjutnya. Oke, semua udah jelas ya. Sebelum kita tutup, saya mungkin minta closing statement dari Bu Ika. Mungkin yang bisa memberikan semangat kepada ibu-ibu atau apa aja. Silakan Bu Ika. Ya. Kepada teman-teman, kita pasti bisa melakukan sesuatu asal kita mau melakukannya, ya. Dan jangan pernah rasa gengsi, ya. Karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan mencintai orang-orang yang rendah hati dan Tuhan akan memberkati kita. Tapi asal kita mau bekerja dengan tangan kita yang bersih ini, ya. Dan kita bisa jadi berkat buat keluarga kita, buat orang lain, dan buat gereja. Ya. Dan kembali, sebagai wanita, harta pusakanya Tuhan, kita tetap menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi kita tetap punya hati yang tulus dan murni waktu mengerjakan semuanya. Dan jangan lupa, jangan segan-segan bertanya kepada orang yang lebih pintar. Waktu mereka menasehati kita, kita juga harus berbesar hati kalau dibilang, oh ini kamu kurang ini. Karena kita akan belajar dari kekurangan kita untuk melangkah lebih maju. Ya. Kemudian kita jangan menyerah dalam badai ini, terus terjang badainya sampai kita dapatkan pelangi yang indah, langit yang cerah, di mana nggak ada hujan. Oke? Terus dukung suami kita. Kalau yang tadinya punya hobi belanja, dikurangin belanjanya. Ya. Pokoknya tangan orang benar akan menghasilkan sesuatu. Ingat Amsal 31 yang terakhir. Ya. Oke, itu aja saja dari saya. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ike dan juga Ibu Meli Surya yang tadi telah memberikan testimoninya. Saya percaya nggak cuma saya, ibu-ibu semua yang hadir hari ini sangat diberkati ya. Kita tinggal follow up, tinggal melangkah, ada kemauan pasti ada usaha, ada kemauan pasti ada jalan. Nggak mungkin jalan tertutup buat kita yang mengandalkan Tuhan.
Baiklah, waktu selanjutnya saya serahkan kepada MC Ibu Yemima, silakan. Puji Tuhan, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dilengkapi dengan materi yang luar biasa, biar ini boleh menjadi satu motivasi buat kita semua untuk berkreasi di masa pandemi ini. Sekali lagi kita mau kasih apresiasi buat Ibu Ike yang sudah melayani kita sore hari. Ibu-ibu boleh angkat jempolnya dua-dua. Kita berterima kasih buat pelayanannya hari ini. Angkat jempol dua-dua. Terima kasih Ibu Ike buat materinya yang sungguh memotivasi kita semua. Puji Terima Tuhan, kasih biar Ibu Ike ibu-ibu terus semua. Biar Ibu Ike terus dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi wanita-wanita dimanapun Tuhan utus. Dan akhirnya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, selesai sudah webinar kita hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Namun satu hal saya ingin informasikan untuk bidang P2W, bagi ibu-ibu di setiap korwil yang ingin mengadakan atau memulai program WCB, ya, ibu-ibu bisa kontak langsung kepada Ibu Sansan supaya bisa di-schedule. Ya, itu saja pengumuman dari saya dan kita akan segera akhiri pertemuan kita hari ini. Dan nanti dengan kasih Kristus saya minta Ibu Pendeta Maria Nur untuk menutup webinar kita pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Maria. Ibu Yemima, minta tolong doa penutup. Ibu-ibu jangan live meeting dulu, kita ada sesi foto bersama. Oh iya, baik. Ibu-ibu setelah doa penutup jangan buru-buru live dari room Zoom ini. Kita akan foto dulu sebentar supaya jadi dokumentasi kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya persilakan Ibu Maria. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan sepanjang webinar yang boleh kami nikmati bersama pada sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk pengetahuan baru yang Kau berikan kepada kami, agar kami menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan-perempuan yang tidak malas, tapi perempuan-perempuan yang rajin dan menjadi berkat, bahkan berdampak bagi sekeliling kami. Berkati hamba-Mu, Ibu Ike yang sudah menyampaikan materi hari ini, Engkau urapi hamba-Mu lebih lagi, Engkau tambahkan hikmat, marifat, akal, budi, pewahyuan, sehingga lewat hamba-Mu, perempuan-perempuan yang ada di WBI, GBI, diberkati dan juga dibangkitkan imannya, menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Bapa di surga. Semua kami yang ikut webinar pada sore hari ini, kami percaya bahwa tangan-Mu terkedang untuk memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami melakukan tugas kami dengan baik di masa-masa pandemi ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikan kepada kami kesehatan ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan berikan kami perkataan-perkataan hikmat, supaya apapun yang kami perkatakan menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang membangun sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh mengakhiri webinar sore hari ini. Biarlah apa yang kami terima tidak berlalu begitu saja, tersimpan dalam hati kami dan membakar semangat kami untuk kami mengatasi pandemi, masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga menyerahkan seluruh pengurus Korda, supaya Engkau memakai mereka juga secara luar biasa, baik di Kabupaten Bekasi maupun di Kota Madya Bekasi. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Saya persilahkan Ibu Ike untuk menutup kita dengan doa berkat. Mari arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang ibu-ibu yang kekasih, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus yang senantiasa ada dalam kehidupan kita.
dan persetujuan dengan Roh Kudus yang senantiasa akan membimbing, mengarahkan kita dan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati, katakan amin. Terima kasih banyak. Ya. Ibu jangan. Bentar. Jangan dulu mic-nya. Wajahnya dibuka belum, Pak? Jangan nyalain dulu mic-nya, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bentar ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Wajahnya Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih buat perhatian. Ketemu kembali. Halo. Ya, saya kasih ya. Ya. Nyalain videonya. Slide 1. Udah boleh live ya. Terima kasih. Oke, ada 8 slide. Slide 2. Terima kasih Ibu Eunike. Slide 2. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Semangat ya. Slide 3. Tuhan berkati. Slide 3. Ya, live ya. Bentar, slide 4. Tuhan berkati. Bentar, slide 4. Oke. Slide 5. Ya, slide 6. Mari, Ibu. Slide 7. Slide 8. Slide 8 dipoto, siap-siap. Bentar, slide 8. Oke, terima kasih, Ibu. Tadi ada ibu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tuhan Tuhan berkati. berkati, Tuhan berkati Bu Ike, berkati ya semua ibu-ibu. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Enika. Ibu Yunike, Tuhan berkati. Maria, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ike, Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan berkati ibu-ibu semua. Terima kasih. Tuhan.